Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas ya beberapa soal yang ditampilkan atau yang diujikan pada pretest atau nanti pada saat UAS ya. Tentukan nilai VR1. VR1 itu yang ini kan, ya. VR1 ini yang ini. Harusnya ini 2,5 dan VR1 ini 2 kilo gitu ya. Ini kalau dikalikan berapa tentukan VR1 jika V ini 5 ya. Ini kita nggak usah ngitung di sini. Kita tinggal melihat saja bahwa tegangan ini adalah tegangan paralel ya. Ya, berapa kalau dilihat dari sini tegangan paralelnya kan kelihatan itu berapa tegangannya. Hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff 2 itu kan apa? Hukum Kirchhoff 2 itu kan KVL ya. Hukum Kirchhoff pertama arus masuk sama dengan arus keluar. Hukum Kirchhoff kedua sigma V sama dengan 0. Nah, yang ini ya. Berikut adalah tegangan AC terhadap waktu. Ini VT sama dengan 20 ya, 20 cos 2 PFT ya. Berapa nilai RMS-nya? Ya. Jadi ya, kemudian yang RMS itu adalah yang dikalikan dengan yang dibagi dengan akar 2 ya. Yang maksimum yang mana? Yang maksimum itu yang 20 amplitudo ini ya. Amplitudo yang ini ya. Kemudian dibagi dengan akar 2. Berapa nanti hasilnya? Nah, di sini rangkaian apa ini? Ini sudah jelas ini rangkaiannya ya. Oh, ini tambah 2 ini ya. Gambar rangkaian apa ini? Oh, sudah jelas ya. Hitung berapa penguatan ya, berapa penguatan. Nah, berapa penguatan dari rangkaian eder ini? Yang pertama, yang penguatannya adalah ini ada VA VB ya, VA VB ya, VA VB-nya nggak kelihatan ini. Yang di atas itu VA ya, yang di bawah itu VB. Ya, di sini berapa VOUT? VA-nya itu ya kalau di sini VA, berarti di sini kan 2/4 ya. 2/4 berapa? Setengah. Ya, setengah. Kemudian di sini 2/6. 2/6 kan sepertiga ya. Berarti sepertiga. Nah, jadi hasilnya di sini adalah minus setengah VA plus minus sepertiga PB. Tinggal dipilih yang mana itu. Oke, gambar di samping. Gambar di samping termasuk jenis op M apa? Sudah hafal ini. Ini harus hafal ya. Ini rangkaian ini harus hafal. Kalau tidak hafal nanti ya, nggak bisa jawab. Jika R1 2 kilo, R2 bikin berapa VOT? Ini tinggal dihitung ya. Ini sudah ada rumusnya. Ya, rumusnya tinggal dihitung. Nanti kalau di sini 5 volt, ini berapa VOT-nya? Berapa penguatan dari rangkaian ini? Oh, tinggal dihitung aja. Ini penguatannya ini minus ya. Kalau cuma seperti ini, ya. Kalau ada plus berarti bukan itu. Ya, jadi jangan sampai terjebak oleh soal. Ya. Kalau seperti ini berarti kan minus penguatannya gitu. Terus V out sama dengan R2 ada rumus dari ini yang tadi rumusnya dari V out 1 volt maka V out berapa? Oh, ini tinggal dibagi aja ya. 3 penguatannya min 3 dikalikan 1. Min 3 kali 1 berapa hasilnya itu? Berapa penguatan op M? Wah, sudah kelihatan ini ya penguatannya ya. Penguatannya R2 bagi R1 sudah kelihatan di situ berapa kalinya. Kan keterangan gambar di samping titik F. Titik F itu apa? Ya, tinggal dipilih. Titik F itu apa? VCE ya. Ini VCE ya, ini harus apa, ini tegangan apa gitu kan, ini power supply-nya ya, VEE yang ini VCC, ini harus apa, tinggal pilih di sini ya. Terus ini pilih pernyataan yang benar ya, pilih pernyataan yang benar dari sini. Nah, di sini kita harus tentukan dulu ya, kita harus tentukan dulu loop pertama, loop kedua, loop pertama yang ini, loop kedua yang ini ya. Ini persamaan semua nih ya, ada yang persamaan ya. Jadi yang pertama itu, loop pertama ini adalah VBB sama dengan ya VBE plus VRE ya, dicari di situ. Ya. Kemudian loop kedua itu adalah VCC, VRE, ya. Kemudian VCE di plus dengan VRE ini. Udah tinggal dicari di situ mana yang sesuai. Jangan sampai terjebak ya. Selanjutnya arah masing-masing. Nah, arah masing-masing tinggal dipilih nih. Ya, titik A itu kemana, titik B kemana, titik C kemana ya. Intinya kalau ada tanda ini keluar ya, berarti yang lain masuk. Kalau ada tanda masuk, berarti yang lain keluar. Itu aja. Fungsi input terhadap output adalah berkebalikan pada rangkaian ini. Intinya, rangkaian ini bekerja ya kalau ini diberi tegangan lebih rendah dari plus 12. Jadi kalau ada tegangan di sini kurang dari 12 maka Q akan bekerja ya. Q ini akan bekerja gitu. Kalau diberi atasnya maka Q tidak menyala gitu ya. Karena apa? Lihat arah arusnya ini. Transistor itu bekerja berdasarkan arah arus ya, berdasarkan arus. Kalau di sini tidak ada terjadi arus maka tidak bekerja. Akibatnya apa? Q tidak menyala. Nah, untuk membuat ini ada arus yang mengalir di sini, maka potensial di sini harus lebih rendah dari plus 12. Hitung arus yang melalui R3. Nah, di sini tandanya ini adalah arus IB ya, arus IB. Transistor TIP31 ya, itu betanya 10 gitu. TIP31 nanti transistor-transistor yang lain dicatat dulu ya. TIP31 itu 10 betanya. TIP32 itu minus 10. Nah, TIP122, TIP125, TIP127 ya, itu 1000 betanya. Terus BC BC5550, BC549 itu 100 transistor kecil-kecil itu. Nah,
Hitung berapa arus yang melalui R3. Kalau ini harus 2 ampere, maka R3 yang sini kan ketemu ya, berapa arusnya. Ya tinggal dibagi aja dengan HFE-nya atau apa betanya tadi. Resistor dibagi menjadi beberapa pangkat antara lain. Nah, ini tinggal pilih ya mana yang betul. Ini kalau tandanya seperti ini, ya, ini centangannya ini, ya, ini bisa berapa gitu. Jangan sampai keliru. Ini bisa ya. Kurva basis yang menjadi parameter adalah, tinggal pilih ini. Grafiknya itu apa terhadap apa. Sebuah transistor mempunyai IC ya 100 mA dan IB 0,5 mA. Berapa besarnya beta? Tinggal dibagi ya, ketemu ini. Biar polaritasnya transistor dibagi. Wah, ini tinggal dipilih aja. Jangan lupa itu. Jangan sampai terjebak di situ ya. Nomor 34. Arus emitter ini berapakah arus basis? Wah, ini gampang, ini tinggal dikurang ya. Jangan sampai keliru, ini ada banyak yang kejebak di sini. Tinggal dikurang aja. Hukum arusnya, hukum apa? Arusnya transistor. IE sama dengan IC plus IB. Terjadi pengereman yang mana? Apakah gandanya terjadi pengereman? Nah, ini kalian harus melihat slide yang saya presentasikan kemarin. Pengereman itu yang mana, putar kanan yang mana, putar kiri yang mana gitu ya. Terus ini berapa pernyataan benar mengenai ini. Nah, ini ya, transistor C1 ya. Arus ini dari sini ya, dari sini set gini. Kalau T2 aktif maka T1 aktif. Kebalikan T1 aktif maka T2 aktif gitu ya. Kalau di sini ini untuk menghidupkan ini ya, di sini harus ada tegangan. Ya, harus ada tegangan. Jadi kalau nggak ada tegangan di sini maka ini nggak akan aktif gitu. Kemudian HFE-nya ya, HFE dari rangkaian ini, HFE dari rangkaian ini adalah 2 kalinya. Akan arus IC-nya akan lebih besar ya. Akan lebih besar dalam arti pengalinya kan 2 kali, HFE pertama, HFE kedua. Kemudian di sini dapat arus IB ya. Kan ini ada arus IB ya. Nah, karena di sini arus IB kemudian lewati 2 transistor, maka IC-nya akan semakin besar. Kenapa? Karena HFE-nya 2 kali gitu. Hitung berapa arus yang melalui R2. R2 yang ini sama kayak tadi ya, tapi bedanya ini transistor apa HFE-nya. Yang tadi, kalau yang tadi itu 10, yang ini adalah minus 100 atau 100. Input pada rangkaian ini AVR ya. Tegangan plus 5 ini dibatasi, tegangan di sini dan arus ini adalah 500 mA. Apakah arus ini dapat menyala ya? Nah, ini batasnya 5 volt sama 50 mA gitu, nggak bisa lebih gitu. Jadi arus IB-nya itu mentok-mentoknya ini cuma 50 mA. Nah, ini dihitung. Kalau HFE-nya sekian dikalikan dengan ini, apakah nyala apa tidak intinya gitu. Karena di microcontroller itu kan punya batasan arus ya. Arusnya itu 50 mA atau 20 mA gitu. Harusnya nggak bisa sampai berampere-ampere. Jadi cuma mili, kecil sebenarnya. Ini saya contohkan di sini 50 mA. Ya. Jadi kalau seumpama harusnya AVR itu atau microcontroller Arduino ya, itu cuma sekian. Dengan transistor ini, dengan apa HFE-nya ini apakah bisa hidup? Pada daerah breakdown transistor bla bla bla, tinggal dipilih ini, dibaca lagi di catatan ya. Alpha tinggal dibaca. Nah, ini jangan lupa ya bahwa apa namanya? Pada dioda itu kan ada N, ada OR. Mana yang N, mana yang OR. Ini dicari dulu. Yang pertama kalian harus mencari dulu N-nya mana, OR-nya mana ya. Kalau dapat OR nanti dimasukkan di sini. Misalkan ini, nilai ini, masukkan sini dulu ya. Kemudian nilai ini, masukkan sini dulu. Setelah itu dari ketiga ini, ya, dijumlahkan jadinya ke sini gitu. Di sini ini dihasilkan dulu di sini, ini dihasilkan dulu di sini. Setelah itu digabung A ini sama ini gitu. Nilai sekunder yang sama, tegangan DC dengan rangkaian penyaras dengan gelombang CT adalah sama. Betul apa enggak ini? Ya, dengan nilai sekunder yang sama. Ini kalian lihat di kesimpulan, ya, kesimpulan di babnya dioda itu. Jadi kalau ada tegangan sekunder yang sama, rangkaian DC itu kan tegangan DC dari rangkaian penyaras dengan gelombang sama yang CT itu sama apa enggak? Tegangan ya. Kalau rangkaian seperti ini, ya, tegangan itu kalau enggak 5 ya 0 ya. Atau 0,7 lah tegangannya si dioda. Enggak mungkin tegangan yang lain 15, itu enggak mungkin. Karena kenapa? Karena itu bukan penjumlah tegangan. Ya. Ini bukan penjumlah tegangan. Nah, kemarin ada yang jam 15, ada yang jam 10 gitu. Bukan, ini adalah rangkaian apa namanya? Ini adalah rangkaian digital ya. Digital menggunakan dioda. Jadi kalau nggak jawabannya kalau nggak 5 ya 0 ya atau 0,7 lah. Ya 0 atau 0,7. Kalau 5 ke atas nggak mungkin. Ini harus paham ya kalau menggunakan apa namanya? Kalau nanti saya peragakan osiloskop ya. Ini kalian harus paham mengenai kotak diff ini ya. Ini adalah satu kotak ini adalah 1 volt per diff ya. 1 volt per diff ini. Satu kotak ini 1 volt per diff. Kemudian yang kotak ke samping ke arah ke samping itu kanan itu 5 milisecond. Nah, yang ditanyakan berapa VPP? Kalau VPP gampang ya, dari atas sampai bawah ini berapa kotak kalikan ini. Ya. Kemudian kalau seumpama cari frekuensi itu nggak semua yang diukur, nggak semua yang dihitung, cuma satu gelombang aja ya. Satu gelombang aja. Satu gelombang ini yang mana? Ada lembah ini ada bukit gitu. Satu gelombang aja, nggak semua.
Ya. Jadi kalau di sini ketemunya berapa frekuensinya ya. Sebelum dapat frekuensi, itu dapat T dulu. T-nya ini kan 2, ini kan 2 ya, jadinya 2 kotak kan. 2 kali 5, berarti 10 milisecond. Ya. 10 milisecond. T-nya berapa? Ya di seperti. Ya. Frekuensinya adalah seperti. Jadi 1/10 milisecond. Ya, berapa itu frekuensinya? Gampang tuh ya. Ketemunya kalau di sini, kalau mama di sini kan kelihatan ini. Satu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Berarti jawabannya kalau nggak ini sama ini. Kalau nggak ini, yang ini jebakan. Ya, tinggal dicari frekuensinya. Frekuensi yang mana? Ya, yang tepat di sini. 1/10 milisecond dihitung berapa dapatnya. Sekarang yang ini. Berapa tegangan VDC pada rangkaian ini dengan memperhitungkan tegangan dioda. Nah, ini yang kalian lakukan adalah ini diubah dulu ke Vmax ya. Ini kan VAC ya. VAC itu VRMS itu. Jadikan Vmax dulu. Setelah dapat Vmax, nanti dikurangkan dengan 2 buah dioda. Kenapa kok dikurangkan dengan 2 buah dioda? Karena dia melewati 2 buah dioda. Yang pertama yang ini, dioda ini balik lagi ke sini, set balik lagi ke sana ya. Kedua sini ya. Nah, jadi nanti ini kalikan, ini jadikan Vmax dulu, kemudian dikurangi dengan 2 buah dioda. Apabila pada dioda diberikan tegangan AC, maka outputnya berupa. Nah, ini tinggal dipilih ya. Dioda ideal, pada karakteristik dioda ideal tegangan kiri potensi bayar adalah berapa? Dioda ideal ya, bukan dioda yang seperti ini. Kalau dioda ideal kan V0-nya kan ketahuan berapa, tinggal dipilih di sini. Sebutkan gambar keluaran dari rangkaian di bawah ini ya. Oke. Kalau rangkaian seperti ini kan penyarah setengah gelombang kan ya. Penyarah setengah gelombang mana nih di sini? Oh ya, V ini tegangannya bukan 0,7 ya. Kalau ada V ini bukan 0,7. Yang 0,7 nggak ada di sini. Jadi kalau semama 0,7 itu dianggap tegangannya 0. Kalau ada drop tegangan 0,7 nggak ada. Seperti ini tegangannya adalah V ya. V bukan 0,7 gitu. Ya, V. Jadi kalau tegangan barrier dioda silikon, nah ini tinggal dilihat aja. Tegangan barrier itu tegangan keni ya. Tegangannya berapa tegangan keni itu? Ini paraktor ya. Lanjut. Tegangan DC 3 P sekunder 25 volt ya. Nah, 25 volt ini ya, 25 volt ini adalah tegangan RMS-nya ya. Jadi rangkaian ini kalian harus ubah dulu ke Vmax, tetap Vmax. Setelah dapat Vmax, nanti pakai rumus ya. Pakai rumus yang konversi ke DC itu berapa nilainya di sini. Ini tidak ditanyakan pengurangan menggunakan dioda ya. Jadi jawabannya adalah VDC dengan menggunakan rumus itu. Rangkaian di bawah ini merupakan rangkaian yang terdiri dari 2 dioda silikon, resistor dan input V-in. Berapa tegangan keluarannya? Nah, ini tinggal di anu aja. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita harus memperkirakan atau kita harus menghitung namanya nilai tegangan dioda ini gitu. Nah, kalau ada 3 berarti kan ada 3 kalinya. Kalau ada 4 berarti ada 4 kalinya. Kalau ada 2 berarti 0,7 dikali 2 dikurangi 5 itu gitu. Berapa nilai IC pada rangkaian ini? 5 1 kilo 0,7. I-nya berapa? I-nya dikalikan ini udah dapat hasilnya. Ada 3 cara untuk mematikan SR. Diputus, terminal dioda dihubungkan, VAK dibalik tegangannya. Benar apa salah? Jawab itu ya. Jadi converter. Converter itu DC ke DC ya. Ini belum saya jelaskan ya. Converter merubah dari DC ke DC. Nah, jadi kalau ini babnya sudah agak tinggi ini ya. Itu kalau kalian ngecas HP ya. Ngecas HP itu di dalamnya HP itu ada namanya buck converter yang merubah tegangan 5 volt dari power supply-nya si HP itu jadi tegangan 3,3. Nah, itu menggunakan buck converter. Jadi dikonversi dari DC ke DC. Kemudian apalagi di power bank. Di power bank juga ada namanya buck converter. Dan juga ada lagi namanya boost converter. Boost converter kalau boost converter itu digunakan untuk dari tegangan rendah ya DC 5 volt misalkan ke 12 volt itu boost. Kalau buck dari tegangan tinggi ke rendah dari 5 volt ke 3,3 misalkan gitu. Apa saja yang termasuk dari resistor ini tinggal pilih ya Mas. Nah, di teori sudah saya jelaskan ini. Salah satu penyarah gelombang penuh adalah salah satu komponen. Ya. Nah, tinggal dipilih ya ini. Terus dioda adalah komponen yang terdapat pada bagian adaptor. TIP32. TIP32 itu apa tipenya? NPN apa PNP? Tadi kan sudah ada gambarnya di atas tadi. Ini tinggal dipilih aja ya. Jadi TIP32 sama 31 itu ya. TIP 122 dan 127 ya. Itu komplemennya. Kemudian BC550, BC549. Nah, BC550 itu batasnya ada 559. BC559 itu PNP. Kalau BC549 itu NPN. Rangkaian penjumlahan dasar rangkaiannya adalah dari inverting dan hasil outputnya adalah dikalikan dengan penguatan seperti pada rangkaian inverting. Nah, tinggal pilih nih ya. Itu rangkaian apa namanya gitu. Ya, rangkaian apa namanya. Untuk operasi normal di transistor, dioda kolektor harus apa gitu. Untuk operasi normal, dioda transistor, dioda di kolektor harus apa? Reverse atau forward. Nah, ini kalau semua kepingin tahu, ini adalah rangkaian internalnya dari transistor. Ya. Kalau seumpama basis, ya di basis itu untuk kerja kan harus di forward. Nah, namun kalau di kolektor harus diapakan gitu. Secara internalnya itu diapakan, secara internalnya transistor. Bukan diapakan ya, itu itu biasnya apa gitu. Di sini komponen transistor digunakan sebagai apa? Transistor ini digunakan sebagai apa? Ya. Ini ada input, ini ada zener ya.
Ini ada genre. Genre itu untuk pembatas tegangan, untuk digunakan sebagai apa? Penguat arus, penguat tegangan, regulator tegangan, penyiar arah, pengaman. Ya fungsinya arus, fungsinya transistor tetap sebagai apa gitu ya. Filosofinya transistor kan tetap arus ya. Kalau arus ya tetap arus. Bedanya diak dan teriak, diak dan teriak. Bedanya di mana ya? Ini di catatan ada, nanti dilihat lagi. Tegangan 112 volt, kemudian menggunakan regulator, maka tegangan outputnya adalah, nah di sini kalau ada regulator 705, 7805 ya, itu untuk tegangan positif ya. Kalau 7905 itu untuk tegangan negatif. Jadi satunya itu harus minus 12 ya. Kalau 7805 itu adalah untuk tegangan 05, tegangan 5 volt. Kalau 7812, 7812 itu tegangan 12. Kalau ada 7905 itu min 5. 7905 itu min 5, 7912 itu min 12. Nah, nanti satunya juga menyesuaikan. Kalau 78 itu pasti satunya itu 12 volt. Kalau 79 satunya itu pasti minus 12 volt. Nah, tegangan catu dari regulator ini harus lebih tinggi. Kalau 05 ya 12, di atasnya 5 lah. 6, 7, 8 gitu ya. 9, 10 sampai seterusnya. Kalau 79 itu minus yang di atasnya itu. Minus 5, yang di atasnya berapa? Minus 12. Perbedaan NPN dan PNP. Nah, ini tinggal baca aja ya. Ini 31, keluar lagi. Kemudian ada beberapa rangkaian op-amp. Nah, ini tinggal dibaca. Dioda berfungsi sebagai breakdown-nya adalah dioda yang justru berfungsi pada saat tegangan breakdown. Itu apa? Jadi kalau dioda kan ada reverse, ada forward ya. Nah, di dioda ini dia itu di forward sampai ketemu tegangan breakdown-nya. Itu dioda apa? Tirilistor. Pada dasarnya rangkaian tirilistor berada prinsip termasuk jenis tirilistor. Ya, tinggal dipilih di sini. Ini ada itu, apa ini gitu. Tegangan VBE transistor ideal. Ya, kalau ideal ya, kalau ideal itu pasti tidak ada. Ya, jangan sampai idealnya ada-adakan gitu. Yang enggak ideal, yang enggak ideal ya, itu yang ada nilainya ya. Seperti yang kita praktek sehari-hari kita gunakan untuk perhitungan itu tidak ideal ya. Op-amp ideal ya. Op-amp ideal ini di catatan ada, tinggal pilih ini ya. Mana yang op-amp ideal. Nah, ini rumusnya. Alat elektronik dapat mengkonversi DC menjadi AC ya. Jadi kan converter itu DC-DC ya. SMPS itu namanya kayak chassis-nya si laptop ya. SMPS itu menggunakan switching mode power supply ya. Ini kayak chassis-nya laptop. Kemudian bus converter, ini ada power supply. Bus converter ini kayak yang tadi saya jelaskan itu tadi ya. Nah, yang mengubah DC ke AC itu apa namanya? Nah, teriak ini gate-nya ini harus tahu ya. Teriak apa? Pinnya harus tahu. Sorry, teriak tadi pinnya harus tahu. Keluaran LA ini kan tadi ya sudah saya jelaskan. Transistor BCT sebagai berikut kecuali apa? Breakdown transistor, bla bla bla. Tinggal pilih ini. Jadi transistor itu tidak boleh bekerja di daerah itu. Gitu. Di bawah ini adalah macam-macam rangkaian op-amp kecuali, ya tinggal dipilih. Tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian buffer. Rangkaian buffer itu adalah rangkaian penyangga. Jadi di op-amp itu ada namanya rangkaian buffer. Ya. Rangkaian buffer itu adalah penguatannya sama dengan 1 gitu. Ya.